Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul aliyyil azim. Jamaah sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatid yang berbahagia, sahabat-sahabat sekalian yang mudah-mudahan hari ini Allah berikan kita kebahagiaan dan keberkahan, dan mudah-mudahan duduknya kita di sini menggugurkan dosa kita dan dijadikan kita orang yang selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang terbaik yang mampu membawa hamba-hamba Allah dalam koridor kebahagiaan. Menukil dalam satu kisah, Abu Wahab atau disebut Bahlul Al-Majnun, beliau berada di saat Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kenapa disebut beliau sebagai Bahlul Al-Majnun, orang bodoh yang gila? Padahal Bahlul Al-Majnun atau Abu Wahab ini adalah seorang ulama yang sering dipintakan karamahnya. Pertama, karena Bahlul ini diamnya selalu di areal pekuburan, padahal dia rumah punya tapi nggak pernah ditinggalin rumahnya. Dia senangnya di kuburan aja. Satu waktu Harun Ar-Rasyid pun keluar. Pas keluar, pasukannya melewati kuburan yang di dalamnya ada Bahlul. Bahlul ngelihat nih Harun Ar-Rasyid lewat sebagai seorang raja, maka Bahlul memanggilnya dengan suara yang lantang. Harun, Harun. Ini hulu balangnya pada kesel. Ini tuan raja kok dipanggil namanya doang, kagak pakai Raja Harun. Kemudian Harun Ar-Rasyid menghampiri Bahlul sambil berkata, belum sembuh wahai Bahlul dari gilamu. Jawab Bahlul apa? Sebenarnya yang gila itu saya apa Anda? Kata Bahlul kepada Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid pun tertawa. Saya yang sadar dan Anda yang sudah terkenal gila. Tapi jawab apa? Jawab Bahlul, sebenarnya yang gila itu Anda wahai Tuan, dan saya adalah orang yang sadar. Apa alasan Anda dibilang Anda orang yang sadar sementara Anda disebut dengan orang yang gila, Majnun? Saya setiap hari ada di areal pemakaman ini, saya sadar karena suatu hari saya bakal tinggal di sini selama-lamanya, dan semua yang saya miliki di dunia ini akan saya tinggalkan. Sementara Anda, Tuan, Anda gila dan belum sadar, seakan-akan istana tempat Anda bolak-balik itu adalah tempat kesejatian dan keabadian. Padahal suatu saat istana yang kau duduki hari ini akan meninggalkanmu, atau kau yang meninggalkan istana tersebut. Selama ini sampean gila dengan anak dan istri sampean yang sampean puja-puja, yang sampean sayang setengah mati. Sampean gila, padahal suatu saat anak dan istrimu yang meninggalkanmu, atau engkau yang meninggalkannya. Maka hari itu Harun Ar-Rasyid pun menangis terseduh-seduh, dinasihati oleh orang gila. Lalu apa kata Harun Ar-Rasyid? Lalu apa yang mesti saya kerjakan? Jadikan Al-Quran sebagai panduanmu, maka engkau tidak terlalu cinta terhadap dunia. Lalu apa kata Harun Ar-Rasyid? Wahai Bahlul Al-Majnun, saya tersentuh dengan nasihatmu. Silakan minta permintaan apapun, saya akan kabulkan. Lalu apa kata si Bahlul? Saya minta 3 permintaan, tapi mesti Anda kabulkan. Siap? Yang pertama, panjangkan umur saya. Jawab Harun Ar-Rasyid, itu bukan urusan saya dan saya tak mampu. Baik. Yang kedua, bilang sama malaikat Ijrail ketika hendak mencabut saya untuk menunda cabutannya. Lalu apa kata Harun Ar-Rasyid? Itu juga bukan wewenang saya, itu Allah urusannya. Baik. Yang ketiga, nanti ketika saya meninggal, masukkan saya ke surga, jangan pernah masukkan saya ke neraka. Lalu apa jawab Harun Ar-Rasyid? Oh, saya tak sanggup karena itu urusan Allah. Lalu apa kata Bahlul Al-Majnun? Berarti saya tidak berhak untuk meminta sesuatu kepadamu, saya tetap meminta kepada Allah. Ini cerita yang dahsyatnya luar biasa. Tinggal di kuburan sebagai tempat keabadian, sementara kita asik tinggal di istana tanpa sadar, dan kita makin gila dengan dunia, dan suatu saat kita akan ditindih di dalam barja yang menekan kita.
Ada dua hubungan di sini, hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau hubungan ke Allah itu Pak nggak terlalu sulit, gampangnya luar biasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini urusan ibadah, Allah kagak nguji kita sesuai dengan standar kekuatan kita. Kita sholatnya nggak diuji seperti para nabi, kita zakatnya nggak diuji seperti para nabi, kita sabarnya nggak diuji para nabi. Kita diujinya sesuai dengan standar kemampuan kita. Untuk urusan berkorban sama Allah, Allah itu cuma minta seekor kambing, kagak dipinta seperti Nabi Allah Ibrahim nyembelih anaknya. Kira-kira kalau bapak langsung dapat perintahnya dari Allah, setiap kurban mesti nyembelih anaknya, dilakukan tidak? Nggak bakal kuat. Pilih Pak, mana yang bapak sembelih kalau ini perintah Allah? Mendingan nyembelih anak apa nyembelih bini? Kira-kira yang mana yang disembelih Pak? Diamnya berarti tanda ketakutan ya Pak ya. Allah cuma minta waktu kita 5 menit kali 5, 25 menit dalam satu hari satu malam, sementara Allah ngasih keleluasaan 24 jam. Ditunda cuma 5 menit duhur, 5 menit asar, 5 menit maghrib, 5 menit isya, 5 menit subuh. Itu pun sulit mengerjakannya. Untungnya Nabiullah Muhammad pas ketika dapat perintah salat dari Allah ketemu Nabi Musa. Kalau tidak ketemu Nabi Musa, maka jujur manusia umat Nabiullah Muhammad akan mendapatkan tugas sholat 50 waktu. Yang 5 waktu aja orang kakinya seperti diikat tak mampu berjalan ke masjid, apalagi 50 waktu. Saya yakin masjid kosong. Allah cuma minta dalam 1 tahun sebulan ngasok perutnya. Itu pun kata Nabi, sumu tasihu, puasalah maka tubuhmu akan sehat. Tapi jarang orang yang puasa lillah, jarang orang yang puasa seperti ular. Rata-rata orang puasanya seperti ular Pak. Ular itu puasa, setelah dia puasa dia tetap ngelilit mangsanya, dia tetap makan hidup-hidup mangsanya, dia tetap mengeluarkan bisanya. Maka puasanya ular sama sekali tidak merubah perilakunya. Tapi lihat puasanya ulat, selesai dia makan, dia berpuasa ditutupi oleh kepompong. Maka mata ulat, kaki ulat, tangan ulat, seluruh tubuhnya puasa. Selesai berpuasa, maka ulat menjadi bentuk yang baru yang disebut dengan kupu-kupu, lebih indah warnanya, lebih dahsyat bentuknya. Puasa kita puasa ular Pak. Yang Ramadan itikaf, Lebaran masjid sepi. Waktu Lebaran kita nangis-nangis minta maaf sama bini, besoknya jenggut-jenggutan lagi. Hari ini salam-salaman, besok mempertahankan cakar-cakaran. Berarti kita masih statusnya puasa ular. Zakat kita cuma dipinta 2,5% dari harta yang kita miliki, itu pun sulit kita keluarkan. Padahal kalau di Indonesia ini seluruh orang kaya yang ngeluarin zakat 2,5%, maka itulah satu penyebab yang tidak ada kemiskinan. Ketika seluruh orang kaya Indonesia bayar zakat, maka tidak mungkin ada kemiskinan. Cuman kadangkala kita sulit dihitung hartanya, bahkan kita sembunyikan seakan-akan Allah tidak maha melihat, padahal kita yang buta. Hablum minallah. Kedua, hablum minallah itu gampang. Ketika kita dosanya banyak, Allah nunggu dengan ampunan. Kullu syai'in dawa wa dawa udunub atau taubah. Setiap sesuatu ada obatnya, dan obat dari maksiat kita kemarin adalah taubatan nasuha. Pak, Allah itu nggak ngeliat background dosa kita, kagak dilihat background dosa kita, tapi yang ditunggu sama Allah taubatnya. Kalau Allah ngelihat background dosa hamba Allah, nggak mungkin dulu sekelas pelacur cuma ngasih minum anjing dengan sepatunya, tapi pelacur tersebut dapat ridho Allah, bahkan pelacur tersebut tertulis di surga, padahal belum melakukan ibadah. Kenapa? Karena Allah nggak ngelihat background dosanya seorang pelacur. Allah melihat dan menunggu taubatnya. Ternyata ketika menyebut asma Allah, memberikan seekor anjing dengan minum dengan sepatunya untuk menghilangkan kehausannya, pelacur tersebut ikhlas mengerjakannya. Jadi mohon maaf, bukan di atas sajadahmu kamu diterima oleh Allah, bukan karena lama gerakanmu kamu diterima oleh Allah, bukan karena banyaknya ibadahmu kamu diterima oleh Allah, tapi yang paling bagus manakala bersihnya hatimu menghadap Allah, itulah yang Allah terima. Biarin ibadah kita sedikit, yang penting lillahi ta'ala. Biarin sedekah kita nggak dinilainya, tapi karena Allah, bukan karena gegap gempita media massa. Allah nggak ngelihat background dosa kita Pak. Kalau seandainya Allah ngelihat dosa-dosa maksiat hambanya, nggak mungkin dulu ada orang yang ngebunuh 100 orang, genap 100 orang, tapi dapat ampunan menuju jalan pulang, padahal belum melakukan ibadah, baru taubatan nasuha, belum sholat,
tapi Allah suruh ukur mana jarak terdekat antara rumah dan tempat perginya. Kemudian Allah ampuni dan Allah kasih hidayah, padahal belum menyebut asma Allah. Kalau Allah itu menghitung dosa hambanya, ngelihat maksiat hambanya, nggak mungkin Pak sekelas Wahsy. Wahsy ini seorang kafir yang ngebunuh paman Rasulullah, Hamzah, paman yang dicintai, seorang paman yang siap mati demi ponakannya, dibunuh sama Wahsy. Bukan cuma dibunuh dengan tombak Pak, dibelah dadanya dalam keadaan hidup, ditarik, dicomot jantungnya oleh Wahsy. Tapi hebatnya Wahsy ketika Rasul merasa benci melihatnya, tapi apa kata Allah? Hidayah bukan urusanmu wahai Muhammad, hidayah urusanku. Wahsy diizinkan oleh Allah memeluk agama Islam, dan hebatnya Wahsy jadi sahabat Rasul, padahal ngebunuh paman yang tercinta. Kira-kira kalau keluarga bapak ada yang dibunuh, dimaafin nggak? Belum tentu kita, Pak. Ini Allah nih. Kalau seandainya Allah menghitung dan melihat dosa hamba Allah, nggak mungkin sekelas Umar bin Khattab yang pengen dibunuh bukan preman. Umar bin Khattab yang pengen dibunuh dengan pedangnya yang panjang adalah Nabiullah Muhammad. Bahkan Umar bin Khattab pernah memendam anak perempuannya hidup-hidup karena dianggap aib dalam keluarga. Tapi hebatnya Umar bin Khattab diizinkan oleh Allah bersahadat, masuk ke dalam agama Allah. Dan paling hebatnya lagi, Umar radhiyallahu an menjadi sahabat dari 4 sahabat Rasulullah. Bahkan Umar bin Khattab dihadiahkan kuburannya ada di samping kuburan Rasulullah, padahal dulunya pengen ngebunuh Rasulullah. Allah nggak ngeliat background dosanya Pak, tapi Allah nunggu taubatnya. Jadi yang di sini jangan merasa lantas banyak dosa kemudian nggak mau ibadah, karena bagi Allah sekali kita menyebut, Allah akan ampuni kita. Pak, jangan kata kita yang dosanya sedikit. Fir'aun, ketika Fir'aun masih di atas bukit, seandainya ketika Fir'aun di atas bukit sebelum nyemplung ke laut ditenggelamkan, Fir'aun menyebut dan memohon maaf sama Allah. Apa kata Allah? Ini Ghafurur Rahim, aku maha pengampun lagi maha penyayang. Fir'aun diampunin, cuman sayang Fir'aun sombong Pak, dia kejar Musa, ditenggelamkan di lautan. Sebenarnya ketika hendak mati, Fir'aun pengen menyebut asma Allah, cuman Jibril memasukkan lumpur ke dalam mulutnya, sehingga Fir'aun mati dalam kesombongan. Kita emang nggak banyak dosanya Pak. Insya Allah kita mah kagak ditimbang lagi. Yang duduk di sini bakal surga, insya Allah. Tampangnya udah kelihatan. Cuman sayang masih tampangnya doang ini kan. Allah maha pengampun. Ke Allah mah gampang. Allah maha pengampun. Allah kasih kita ibadah nggak terlalu sulit. Tapi mohon maaf. Kedua, hablum minan nas. Ini yang ngejegal kita. Nabi dulu pernah ngomong sama sahabatnya, sahabatku sini siap ya Rasulullah, nanti ada orang yang muflis, tapi bukan muflis di akhirat, bukan muflis di dunia, muflisnya di akhirat. Kata Nabi, nanti ada yang bangkrut bukan di dunia tapi di akhirat. Sahabat bertanya, kenapa bisa bangkrut di akhirat? Kenapa? Karena dia mati sholatnya bagus, ketika dia mati puasanya cakep, ketika dia mati sodakonya hebat, ketika dia mati zakat dikeluarin, ketika dia mati hajinya dijalanin. Cuman posisi ketika dia mati, dia belum pernah dapat kata maaf dari orang yang disakitinya. Banyak orang yang disakitinya. Maka ketika dia mati bawa amal ibadah yang baik, tapi ketika di hadapan Allah di sidang, seluruh orang-orang yang disakitinya kumpul di hadapannya, diambil pahala puasanya, diambil pahala hajinya, diambil pahala sodakonya, diambil pahala zakatnya, kurang, kemudian dosa-dosa orang yang disakiti dibebesin ke badannya, aturan ke surga, dia terjun ke neraka. Ini yang disebut dengan orang yang bangkrut. Sebab hablum minan nas, Allah menghargai sebelum ada kata maaf dari manusia, maka ampunan Allah sulit didapatkan. Hati-hati urusan dengan manusia. Ini kadangkala kita lemes banget sama orang, dan kita juga Pak kadangkala mau maafkan sulit. Kita sampai ngomong, nggak gua maafin lu 7 turunan sampai dunia akhirat lu. Gua inget ini yang bahaya Pak, yang sulit itu bukan minta maaf, tapi yang sulit adalah memaafkan. Ingat, yang sulit bukan minta maaf, yang paling tersulit adalah yang memaafkan. Orang yang bisa memaafkan, ini orang yang hebat. Dulu Imam Bishri ketika dia diomongin jelek oleh orang lain, dilaporkan sama sahabatnya, wahai Imam, sampean ada yang ngomongin tuh
Imam Bisri diem. Tapi ketika yang ngomonginnya sakit, Imam Bisri bawain makanan yang paling terenak. Sampai yang ngomongin dia, yang menghujat dia berkata, wahai Imam, sampean sudah saya hujat, saya sakiti, saya omongin yang enggak. Kenapa ketika saya sakit saya dihantarkan makanan? Apa jawab Imam Al-Bisri? Sampean ketika ngomongin saya, berarti sampean sudah ngambil dosa saya dan mengasih pahala sampean buat saya. Masa saya nggak ngasih kurma yang terbaik buat Anda? Jadi mulai besok Pak, kalau ada yang nyakitin, datengin bawain duit. Insya Allah Pak, besok disakitin lagi, duit. 3 Pak yang nggak bakal balik lagi. Ini urusan hablum minan nas nih. Yang pertama, al kalimat idza kharajat. Kata-kata kalau sudah keluar sulit bakal balik lagi. Pak, silet boleh tajam, belati boleh runcing, tombak boleh dahsyat, tapi yang paling tajam, paling runcing, paling dahsyat bukan tombak, bukan silet, bukan golok, bukan belati, tapi lidah. Lidah ini setajam silet. Kalau luka di badan bisa sembuh dengan obat-obatan, tapi kalau luka di hati kadang diingat sampai mati. Ini yang sulit Pak. Makanya Pak, bagaimana cara menghilangkan dosa tersebut? Setiap ketemu sama teman yang kita kenal, keluarga yang kita kenal, apa susahnya 4 huruf dikeluarkan? Maafin gua ya, kali aja ada salah-salah kata. Cuman biasanya orang Indonesia kalau udah begitu pasti temannya ngomong, lu kayak mau ngabisin aja. Bisa nggak Pak? Ketika ketemu sahabat, maafin ya, kali aja kemarin ada salah kata. Maafin ya Pok, kali aja ada salah-salah kata. Kenapa? Kalau kata maaf sudah keluar dari orang yang kita sakiti, insya Allah ke hablum minallahnya kita gampang. Emang saya punya salah? Emang Bapak sadar ketika berbicara menyakiti hati orang? Nggak sadar. Sebab kenapa? Sebab manusia ini kadang sifatnya kayak laler Pak. Di tubuh yang bersih tetap aja nyari yang busuk. Laler itu di tubuh yang bersih tetap aja nyari yang busuk. Pak, manusia kadang ngelihat orang bener aja diomongin, apalagi orang yang salah. Kita senang melihat orang susah, susah banget melihat orang senang. Tetangga bikin rumah, kita yang minum bodrek sampai 10 biji Pak. Ini, Masya Allah, al-kalimat idza kharajat. Yang kedua, az-zaman idza madha. Waktu kalau sudah berlalu, habis, tak mungkin kembali lagi. Bapak silakan beli jam tangan dari gaji Bapak yang harganya 1,3 triliun, silakan, gak ada yang larang. Cuman pertanyaan, apakah jam tangan yang harganya 1,3 triliun mampu mundurin waktu ke belakang atau majuin sedetik ke depan? Wal ashri innal insana lafi khusr. Weh, sesungguhnya demi masa manusia ini ruginya luar biasa. Kok rugi? Sebab kita ini nggak ada perubahan Pak. Mana perubahan Ramadan kemarin? Waktu Ramadan anak yatim semuanya makan Pak. Kayak nyumbang, perusahaan nyumbang, MPR DPR nyumbang, RT urunan, RW nyari buat santunan. Yatim senang, tapi selesai lebaran yatim kembali menggelandang di pinggir jalan. Apakah yatim makannya cuma setahun sekali? Apakah yatim dilindungi cuma setahun sekali? Kita tutup mata dengan orang-orang yang ada di bawah kita. Jujur Pak, jangan kata ibadah, orang yang berhaji, ingat, orang yang berhaji sementara dia berangkat haji, tetangganya kelaparan, demi Allah tidak dapat mabrur. Hati-hati. Waktu yang kemarin gak bakal terulang lagi. Silakan beli jam yang paling mahal, mustahil waktu itu bisa kembali. Makanya kita menjadi orang yang rugi. Makanya ambil kesimpulan, kemarin adalah kenangan, hari ini sebuah perubahan, karena esok sekedar harapan. Yang buruk kita rubah jadi baik, yang baik tingkatkan kembali untuk hari ini menjadi lebih baik. Kenapa? Al-mautu ya'ti bautatan wal qabru sundukul amal. Mati datangnya dadakan. Tidak peduli dia pemuda atau orang tua, tidak peduli dia kaya atau miskin, tidak peduli dia cantik, tampan, gagah, perkasa atau lemah, tiada tara. Urusan mati cuman Allah yang tahu dan malaikat yang menjemputnya. Sedia payung sebelum hujan, sediakan ibadah sebelum dijemput oleh kematian. Yang terakhir, al-fursa idza do'at. Kesempatan kalau sudah hilang nggak mungkin balik lagi. Kita dikasih kesempatan Ramadan kemarin Pak, minta sama Allah biar Ramadan tahun depan bakal kita dapatkan. Kita dikasih kesempatan untuk minta maaf di hari raya,
Jadikan setiap hari adalah hari raya, sehingga kita mampu memaafkan orang-orang yang dulu pernah kita sakiti atau orang yang menyakiti kita. Ingat, jadikan diri kita orang-orang yang ibadahnya ikhlas. Insya Allah setiap tempat ada kebahagiaan. Kalau hablum minallahnya cakep, hablum minannasnya cakep, berarti dia punya berhak menyandang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.